Kapan waktu yang tepat untuk pacaran? Kalau menurut aku sih mungkin kelas-kelas 3 SMA kali ya. Karena di situ kayaknya pikirannya udah mulai matang, udah mulai dewasa. Tapi aku pacaran dari SD sih. Pacaran pas SD kayak gimana ya? Hai sahabat Super Youth, balik lagi bareng aku Anggi Marito. Dan hari ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial, Kak Yale. Halo guys. Kita bakal bahas tentang relationship, toxic relationship sih sebenarnya. Dan bagaimana cara kita keluar dari relationship itu. Dan juga kita bakal membahas tentang hubungan yang pernah kita jalani dulu waktu masa-masa sekolah. Jadi di sini Super Youth sudah menyediakan beberapa pertanyaan yang harus kita jawab. Dan langsung aja kita mulai. Aku dulu kali ya? Siap. Takut gitu loh. Kapan waktu yang tepat untuk pacaran? Kalau menurut aku sih mungkin kelas-kelas 3 SMA kali ya. Karena di situ kayaknya pikirannya udah mulai matang, udah mulai dewasa. Tapi aku pacaran dari SD sih. Pacaran pas SD kayak gimana ya? Gak tahu. Cita-cita monyet pasti. Lewat BBM. Lewat BBM. Oh dulu masih zaman BBM ya? Iya, dulu masih BBM. Kalau menurut kakak? Aku saat yang tepat buat pacaran itu lewat dari SMA sih, kayak kuliah. Lagi kalau kuliah terus beranjak dewasa, mungkin emosi kita udah lebih stabil. Betul sih. Jadi udah bisa tahu keputusan yang tepat lah. Betul. Oke, next question. Dari pengalaman kalian, apakah masa SMP atau SMA adalah keputusan yang terbaik untuk pacaran? Belum sih. Karena emosinya belum Iya, stabil. emosi belum stabil. Karena aku di kelas 3 SMA sudah menjalin pacaran yang serius dan cukup membekas, jadi kayak SMA sih. Karena kita kayak sebagai cewek-cewek juga kita kayak butuh tahu jenis-jenis cowok supaya kita nggak dipilih. Oke, pertanyaan ketiga sekarang aku berarti yang ambil ya. Cerita tentang berbagai hubungan yang merusak atau nggak baik selama pacaran yang kalian lakukan di usia remaja. Kalau aku tipikal cewek yang lebih baik menyakiti diri sendiri daripada menyakiti pasanganku. Iya. Berarti orangnya nggak egois ya? Iya dong. Keren banget aku. Jadi kayak dari aku SMA itu pasti selalu aku yang jadi korban. Kamu yang selalu jadi korban? Aku tuh waktu SMA pernah itu benar-benar membekas di hati aku dan ini baru kayak setengah tahun belakangan ini aku bisa ceritain ke orang. Dulu tuh aku pernah diperlakukan secara toksik, kayak toksik banget mentally, terus physically juga. Dan itu aku benar-benar nggak berani cerita ke temanku, aku nggak berani cerita ke orang tuaku. Mungkin karena kalau orang tuaku nggak tahu kan aku pacaran dan emang nggak diizinin juga. Jadi diem-diem tuh? Iya, selama itu aku mendem dan akhirnya jadi trauma buat aku. Aku benar-benar nggak berani misalnya kenal cowok baru, misalnya ada cowok yang deketin gitu. Aku benar-benar nggak berani sampai kira-kira 2,5 sampai 3 tahun lah. Dan setelah aku putusin nih cowoknya nih, sorry ya agak curhat. Dan setelah aku putusin ini cowoknya, dia tuh manipulatif banget sampai stalking aku, bener-bener aku kemana dia tuh selalu ngikutin di belakang. Setelah ini ya, setelah putus Setelah kan? aku putusin karena dia melakukan tindakan yang toksik kan, aku langsung cut hubungan, tapi dianya kayak mohon-mohon untuk balik sampai ikut-ikutin aku, terus dia bikin banyak banget social media account cuma buat nge-reach aku. Kalau aku blok semua, kayak nomor aku blok, WhatsApp, Line gitu-gitu aku blok semua. Serem banget tuh sampai ngikut-ngikutin Dia gitu sampai ya? datang ke rumah aku. Itu parah sih. Kalau kayak Bes ada nggak? Jadi aku dulu sempat ngedeketin cewek kan. Aku nggak tahu ternyata dia punya pasangan, tapi aku nggak tahu dia punya pasangan. Tapi dia ngejalanin hubungan tuh udah ke setahun lebih. Gara-gara suka, ya aku tetap deketin walaupun dia punya pasangan. Akhirnya juga putus, udah akhir hubungan aja. Apa yang terjadi ketika tidak melibatkan keluarga dan Tuhan saat memutuskan pacaran di masa sekolah? Pastinya ya kalau kita nggak melibatkan keluarga sama Tuhan, pasti kita mikir mau semaunya kita aja nggak sih? Bener, setuju. Kalau menurut aku ya, pasti nggak sehat. Kalau misalnya nggak melibatkan keluarga dan Tuhan, lebih kayak kita tuh nggak jelas arahnya kemana. Karena kayak kita masih SMA atau masih SMP kan masih labil lah istilahnya. Takut nanti salah jalan, salah melangkah. Kan banyak banget tuh kayak orang-orang pacaran SMA tiba-tiba MBA segala macam gitu-gitu kan. Itu sih bahayanya kalau nggak melibatkan keluarga dan Tuhan. Realita remaja masa SMP SMA, pacaran yang mengarah ke arah fisik, menurut kalian gimana? Kayaknya zaman sekarang tuh banyak banget ya pacaran masih sekolah tapi kayak udah melakukan hubungan yang tidak seharusnya dilakukan pada waktu itu gitu. Udah banyak banget. Menurut aku itu kayak ngerugiin diri sendiri dan pasangan sih.
Kata aku juga kayak MBA gitu, kesalahan-kesalahan itu kan pasti kan juga kita juga ikutin dari kebiasaan-kebiasaan orang lain kan, maksudnya kan kayak dari lingkungan juga, misalnya ngelakuin fisik, pasti kan itu juga bakal kepikiran terus kan. Oke, jadi pikiran kita juga jadi negatif lah. Jadi makanya untuk kalian-kalian semua berhati-hati dalam memilih pasangan dan bergaul, oke? Next question. Cerita pengalaman sakit hati sama mantan yang membuat kalian down. Gara-gara yang pengalaman aku kemarin, aku juga sempat kayak kamu sampai nggak mau, sampai nggak berani kenal sama orang, sampai nggak mau jalin hubungan. Aku sampai 3 tahun ya, hampir 3 tahun tuh kayak jadi mager. Ada kayak nggak percaya juga, takutnya kayak gitu kan. Bener. Trust issue jadinya, bener. Kalau menurut pengalaman aku nih, banyak banget sih yang bikin sakit hati. Dari semua yang pernah dijalani tuh kayaknya 90% semuanya bikin sakit hati. Terus aku juga pernah diselingkuhin, akunya kecewa dan aku langsung putusin dia. Pertanyaan selanjutnya, gambarkan keadaan kondisi kamu saat putus atau terpuruk. Awal-awal sih kayak aku kayak biasa aja, kayak ya udahlah, udah lewat juga kan. Setelah beberapa bulan lagi tiba-tiba kepikiran kayak aduh, kayak galau-galaunya baru di delay gitu, galaunya telat. Kalau kamu? Kalau aku, kalau putus ya itu pasti histeris banget, nangis, stres, nggak mau makan. Pokoknya kalau putus langsung kurus banget, kayak nggak diurus gitu. Tapi beberapa bulan kemudian ya udah biasa aja, udah move on gitu. Sebelum lanjut untuk cerita bagaimana bisa bangkit dari sakit hati, aku mau ngajak kamu yang saat ini lagi mengalami perasaan kecewa, perasaan nggak berharga, merasa nggak layak karena hubungan yang kamu lagi jalani sama pacar, mantan, atau kamu merasa nggak berarti karena ditinggalin pas lagi sayang-sayangnya, dilukain dengan kata-kata kasar dari pacar kamu atau orang terdekat kamu. Ini waktunya kamu bisa menghubungi nomor di bawah ini karena Sahabat 24 mau berdoa buat kamu.